Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Apa kabarnya? Saya percaya Bapak Ibu masih di dalam perlindungan Tuhan, keadaan baik, sehat, tak kurang suatu apapun. Pada pagi hari ini, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Kita belajar dari dua ayat yang akan saya bawakan pada pagi ini untuk sebagai perenungan kita menghadapi hidup hari yang baru. Kita baca ayat kita di dalam Amsal 24 ayat yang ke-10. Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Nah, ayat ini sangat jelas dikatakan jika engkau tawar hati. Tawar hati itu mungkin ya kehilangan pengharapan, imannya menurun, tawar, yang tadinya semangat tiba-tiba lemah, yang tadinya sukacita menjadi tiba-tiba hilang sukacita. Kayak masakan kalau rasanya enak, tapi kalau rasa tawar ya dimakan pun gak enak. Gimana bisa tawar? Karena di dalam keadaan kesesakan. Nah, Alkitab tadi ayat ini berkata, kalau engkau tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Nah, kecillah kekuatanmu, tidak punya kekuatan balik untuk semangat, tidak punya kekuatan untuk membalas, untuk bangkit kembali. Karena hati sudah menjadi tawar. Suka tidak suka dalam hidup ini, kita seringkali atau mungkin pernah diminta untuk tampil tanpa persiapan. Kamu kasih sambutan, kamu tolong dong berbicara ini, padahal gak siap. Atau mungkin kadang ditempatkan pada posisi penting, tetapi bukan bidang keahlian saudara. Dan dikasih waktu yang sangat terbatas untuk menyelesaikan sebuah tugas penting. Nah, di situ benar-benar masa-masa kesesakan. Ya. Mungkin Bapak Ibu dikasih suatu tugas baru oleh kantor dalam masa-masa kesesakan seperti ini, tetapi Bapak Ibu tidak punya skill seperti ini untuk melakukan tugas itu. Dalam masa corona ini biasanya skill yang kita miliki itu akan kurang bermanfaat. Ada beberapa skill yang kita miliki seperti kalau saya seorang guru, kalau guru mengajar di dalam kelas itu harus memiliki skill. Bagaimana mengatur kelas, membuat peraturan di dalam kelas, introduction biar anak-anak semangat belajar, terus metode-metode pelajaran yang harus dilakukan supaya anak tetap tidak boring, dapat memperhatikan dan belajar dengan baik. Nah, dalam masa-masa PSBB ini, skill itu akan hilang. Contohnya aja, kalau dalam kelas banyak orang murid dan guru ngajar, guru tuh akan selalu berkata, tenang, jangan berisik. Guru akan menjelaskan, jangan ngomong, tunggu dulu. Nah, tapi kalau dalam masa PSBB ini kita menggunakan kelas online, yang biasa saya ngajar di kelas 20 orang, 24 orang, sekarang kita hanya berhadapan dengan komputer. Di depan komputer atau handphone. Dan saat itu kita nunggu anak-anak ngomong. Biasanya kalau di kelas jangan ngomong. Kalau di sini ayo ngomong dong please. Gimana feedbacknya? Ada kendala apa? Anak-anak biasanya nggak ngomong. Jarang yang bisa, oh saya tanya ini nih, nggak. Biasanya oke sir, oke sudah sir, bisa sir. Gitu. Nah, skill yang kita miliki harus kita rubah dalam masa-masa seperti ini. Ada pula cerita di sebuah negara Kosta Rika. Negara Kosta Rika ini merdeka tahun 1853. Nah, saat awal mereka merdeka menjadi sebuah negara republik, nah di awal-awalnya negara masih baru, pemerintahan baru dibentuk. Dan negara-negara tetangga ingin hadir, ingin bertamu, mengucapkan selamat. Ada kunjungan kenegaraan dari Amerika, dari Inggris datang. Nah,
sang presiden pada waktu itu ingin mempersiapkan sebuah acara untuk menyambut mereka sehingga memberikan kesan yang baik buat negara Costa Rica. Akhirnya mereka persiapkan hari yang sudah ditentukan. Tiba-tiba bawahan dari presiden ini memberitahu presiden, Pak Presiden, ternyata kita tuh belum punya lagu kebangsaan. Terus kita nanti mau main apa ini? Kalau negara-negara lain kan punya lagu kebangsaan. Toti toti toto. Punyanya Amerika. Kita belum punya ini. Wah, presidennya tenang aja. Oh ya udah, gampang. Suruh kamu cari sana pemusik, bikin musik secepatnya. Nah, akhirnya bawahannya mencari seorang musisi yang disuruh untuk bikin. Mereka bingung, siapa ini? Mereka cari ke sana, ke sini, ke sana. Akhirnya ngomong ke orang-orang, penduduk bilang, oh si dia. Ada seorang pemusik, namanya Manuel Maria Gutierrez. Nah, semoga saya mengucapkan dengan benar ya. Akhirnya ditemukan ini Maria Manuel ini, ditodong senjata, ditangkap, dibawa ke presiden. Nah, takut nih, waduh kenapa saya dibawa presiden, apa salah saya? Di hadapan presiden, presiden bilang, oh kamu harus bikin lagu kebangsaan kita. 3 hari ini kita mau ada jamuan untuk negara-negara tetangga. Wah, bayangin, dalam 3 hari suruh membikin lagu. Mungkin kalau musisi-musisi sekarang, dalam 3 hari membikin 1 lagu pun juga pusing. Walaupun sudah ada alat-alat device yang membantu, cuman dalam 3 hari membuat sebuah lagu untuk perayaan yang besar, ini suatu tantangan. Saat itu belum ada komputer, belum ada software, jadi pemusik ini bingung, aduh ternyata pemusik ini nggak bisa baca not. Jadi kalau dia main musik, bernyanyi, dia hanya menggunakan telinga, feeling. Dia bilang kepada presiden, Pak Presiden, saya ini nggak bisa nulis not balok, gimana saya harus bikin lagu untuk para orkestra yang main itu? Akhirnya presidennya marah, kamu harus bikin, kalau nggak bikin masuk penjara. Akhirnya dimasukin penjara. Di penjara pemusik ini bingung, apa yang harus aku lakukan? Akhirnya dia berusaha bikin sebuah lagu dengan bersenandung. Bersenandung begitu ya. Akhirnya dia mencari bantuan musisi, seorang musisi yang lain yang bisa membaca dan menulis not balok. Akhirnya dengan senandungnya dia, oleh pembantunya yang menuliskan ke dalam not angka. Jadi dari suaranya dia ditulis sama temennya. Akhirnya dalam 3 hari jadi sebuah lagu dan dimainkan oleh sebuah ensemble orkestra. Akhirnya presidennya senang, semua berjalan dengan baik. Dan pemusik Manuel ini dilepaskan. Nah, kisah ini mungkin hanya kisah dari seorang pemusik yang disuruh membuat sebuah national anthem dari negara Costa Rica dalam waktu 3 hari. Nah, kalau mungkin kita menghadapi hal-hal seperti itu, ditekan, dalam pekerjaan dipres, kamu harus menyelesaikan dalam waktu 2 hari. Kamu, ini targetnya sekian, kamu harus selesai. Itu adalah masa-masa kesesakan. Dan itu membuat kita sering down. Aduh kayak gak sanggup, aduh gak bisa. Saya keluar aja, saya berhenti aja, saya cari kerjaan lain. Begitu juga dalam pelayanan. Kadang kita ditugaskan sesuatu hal yang menurut kita tidak mampu. Kamu tolong pimpin doa. Aduh saya ini tidak bisa berdoa. Gitu. Terus ada lagi, kamu tolong dong bawa renungan. Aduh apalagi renungan, saya baca firman-Nya aja susah, nggak ngerti. Nah, tetapi kalau kita tidak tawar hati, nah di sini kuncinya. Kalau tidak tawar hati, kita pasti bisa melakukannya. Karena apa? Kalau kita tidak tawar hati, kita punya kekuatan. Tapi kalau kita tawar hati, kecillah kekuatan kita. Dan kalau kita dalam kesesakan yang begitu keras, begitu berat, ada suatu ayat dalam Mazmur 34 ayat ke-19 dikatakan di situ bahwa Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya.
Nah ini bukan hanya tawar hati, cuman hatinya sudah patah, jiwanya sudah remuk, hancur. Nah kalau dalam saat seperti itu, Tuhan itu sudah dekat dengan orang-orang yang seperti itu. Tuhan dekat di hati mereka. Tuhan siap menolong. Nah, saya tidak tahu saudara menghadapi hal-hal apa hari-hari ini, cuman yang saya tahu firman Tuhan berkata kalau saudara dalam kesesakan, jangan tawar hati. Tetap memiliki iman. Bagaimana caranya dalam kesesakan? Satu cara, ambil nafas dalam, jadi tenang, berdoa minta bantuan Tuhan, dan kerjakan apa yang saudara kerjakan. Nah, kita tidak tahu apa yang akan Tuhan lakukan, tetapi kita percaya, sebagai orang percaya, kita melakukan bagian kita, maka Tuhan akan melakukan bagian Tuhan. Dan hal-hal yang tidak pernah terpikirkan, bahkan bayangkan, Tuhan sudah siapkan untuk kita. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, kami telah membaca daripada sedikit firman-Mu Tuhan, yang menguatkan kami Tuhan, bahwa Engkau selalu ada bersama kami, bagaimanapun kehidupan kami Tuhan. Di dalam kesesakan, di dalam patah hati maupun kehancuran jiwa, Engkau selalu ada bersama kami dan siap menolong kami Tuhan. Mari Tuhan, dalam hari ini yang akan kami lalui, kiranya Engkau menyertai kami sepanjang hari Tuhan. Lindungi setiap kami, jagai kemana langkah kami akan pergi Tuhan. Kami percaya malaikat-Mu, Roh Kudus selalu berserta dengan kami, dan apa yang kami lakukan, biarlah itu selalu seturut dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Segala puji dan syukur hanya kami panjatkan kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk semuanya, dan kami berdoa hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat.